Oke guys, beda lagi suasana di sini. Enggak, ini bukan ya, salah lagi. Kita udah di pre-season musim 2025 dan Ini salah lagi maksudnya ulang lagi nggak? enggak. Oh gitu. Langsung aja. Gua kebiasaan buat IG gua gitu loh. Selamat malam. Selamat pagi, selamat sore, selamat petang ya. Ini pre-seasonnya MSGP. Ya. Kita ngebahas tentang hasil tes. Episode pertama tahun 2025 karena kita liburan lama banget dan semua orang di rumah udah komplainnya setengah mati. Kamu mati nggak? Hah? Enggak mati. Liburan nggak? Liburan, lumayan liburan. Oh ya, kemana aja? Ke Bali. Sendirian. Enggak, bikin anak. Oke, kalau gitu. Iya. Ya episode pertama ya. Episode pertama ya. Ini banyak yang kita harus bahas karena orang-orang teman-teman di rumah udah punya pikiran sendiri-sendiri soal apa yang terjadi antara tim Aprilia dan Michelin. Karena kan ada kasus, kita bicara langsung Ke kasus. soal kasus karena ini penting sekali kita bahas ini karena kan Juara dunia loh, jadi juara korban. dunia yang punya masalah dan kasus besar banget. Jadinya dari kecil jadi gede banget. Oke, nomor satu. Aprilia versus Michelin, siapa yang benar? Dan susah dijawab. Menurut saya susah dijawab. Kenapa? Karena kalau kamu bicara sama atau mendengar, bukan bicara pembicaraan atau interview kepada Massimo Rivola, kamu bilang oh ya dia yang benar. Tapi kalau kamu pindah sementara dan bicara sama Piero Taramasso, dari Michelin, ya kamu bilang ya dia juga benar. Yang tahu sebenarnya siapa yang benar atau salah adalah cuman mereka berdua. Kenapa, Sattar? Karena kita nggak lihat data. Data ditutup. Data ditutup. Yang bisa lihat data cuman tim Aprilia sendiri sama Michelin sendiri. Tetapi saya mau sekarang ini mau Analisa dari luar. analisa dulu fakta, baru kita bikin asumsi sendiri. Tapi fakta dulu, karena fakta dulu penting sekali untuk orang di rumah dan fakta ini saya cuman lapor dari apa yang kita lihat, dari apa yang kita dengar, kita dengar, dan lihat dari video-video. Aku cuma lapor ya. Nanti kita berdua kita bikin asumsi. Nomor satu, apa yang terjadi? Sebelumnya kita harus analisa apa yang terjadi. Lorenzo Savadori paling belakang waktu tes. Itu fakta ya. Hari pertama, hari Rabonya, Martin, kita nanti analisa yang sebelumnya apa terjadi. Kita analisa sekarang apa yang terjadi. Martin keluar, oke. Sebelumnya dia udah keluar dengan ban yang sama selama 13 lap. Dan gak terjadi apapun. Tapi nanti in detail itu. Kita bicara habis 13 lap, 2 round 13 lap, dia keluar ganti motor, tapi pakai ban yang sama, pindahin ban. Dia keluar pertama dari pit. Lap pertama dia speed di tikungan nomor 1. Dia brake biasa, slide biasa. Tahu kan kalau di braking tikungan pertama mereka selalu kanan, panjang. Tapi mereka selalu slide kan sebelum masuk. Dia slide dan dia grip lagi. Begitu mau keluar ya, dia jatuh. Karena tikungan pertama di Sepang itu adalah ke kanan panjang, lalu ke kiri. Ke kiri. Habis itu dia balik ke pit. Dia jatuh, balik ke pit. Tim Aprilia cek seluruh motornya. Karena memang harus dicek. Semuanya oke, semuanya bagus. Keluar kedua kali. Keluar dari pit. Lap pertama, tikungan kedua, jatuh lagi. Tapi jatuhnya ini aneh. Yang kedua ini lebih jadi aneh. Kenapa? Karena parah ya. Aku tahu banget karena sering balap di sana dulu waktu Super Sport, ikutin FIM Asian Super Sport. Itu tikungan kedua itu sangat tricky. Tricky banget menurut saya. Karena tuh line-nya tuh sangat susah, apex-nya harus dapat dengan sempurna. Dan waktu kamu masuk, gasnya off. Harus tutup dulu kan? Gasnya off. Kalau di tikungan pertama mungkin masih ada gas dan segala macam. Nah tikungan kedua, waktu keluar dari tikungan pertama beres lurusin bentar motor, gas dikit, terus turunin ke kiri, off. Di situ apa? Dia slide grip,
buang. Ke atas. Buang ke atas banget. Kenapa buang ke atas? Karena kecepatannya pelan. Iya. Kalau kecepatannya tinggi, ada energi dan buang ke depan. Kalau ke depan. kecepatan pelan, dibuang ke atas. Ke atas, itu yang Dan bahaya. waktu dia jatuh, parah banget. Jadi, apa namanya, sesuatu yang sangat aneh yang terjadi. Betul nggak, Satar? Itu, ya. Habis itu, apa namanya, Martin dibawa ke klinik, dicek dan segala macam di rumah sakit. Dan mereka apa namanya lihat bahwa ada fraktur di Tangan? metatarpus Di sini di nih. tangan kanan, metatarpus yang kelima, dan dia ada fraktur di kaki kiri di metatarso yang nomor 3, 4, yang 5. Ada untungnya juga. Ya, kalau orang Jawa selalu ada untungnya Masih di untung. sialnya. Ada masih untungnya bahwa dia dioperasi cuma tangan doang. Kalau kaki nggak perlu dioperasi. Dia tuh terbang balik ke Barcelona, dia dioperasi, dan dia sekarang pasti di Buriram nggak akan ada. Aku yakin karena apa namanya Buriram terlalu dekat ini ya sebentar lagi untuk tesnya ya. Tapi untuk race pertama saya yakin sekali bahwa Jorge Martin akan Balik ya? Balik. Terus abis itu Rabu malam Massimo Rivola apa namanya dia itu katakan ya dia katakan bahwa ya waktu Martin balik dari jatuh yang pertama yang di tikungan pertama dia bilang aku nggak pernah mengalami apa namanya jatuhnya seperti ini, aneh banget. Tiba-tiba apa waktu sliding biasa untuk masuk corner pertama aku jatuh. Terus Massimo Riva bilang itu juga bahwa apa namanya pembalap seperti Martin yang punya pengalaman yang luar biasa apa namanya aneh sekali bisa lakukan kesalahan. Dan dari data kita cek motor dan cek dari pebalap, nggak mungkin ada kesalahan. Karena waktu motornya juga dari pertama kita udah cek, kita cek benaran, tidak ada masalah sama sekali. Dan yang paling aneh bilang Rivola, yang kedua karena off. Kalau off kok bisa eyesight motornya. Nanti kita punya asumsi sendiri ya. Nanti aku ada. Off dia bilang. Jadi tanda tanya besar soal apa yang terjadi dari Massimo Rivola. Dan Massimo Rivola bilang ini, penting, pintar ini bilang, aku mau tahu sejarah ban tersebut. Aku mau tahu sejarah ban medium ini yang dipakai sama Martin. Saya mau tahu kapan diproduksi dan seberapa lama di store dan di temperature berapa. Nah, ini pernah kejadian ini sebelumnya penting kan? sekali, penting sekali. Oke. Karena begitu, Kamis pagi semua media ke Michelin. Mau tanya dong sama Piero Maramato, apa sejarahnya ban tersebut? Karena semuanya kita juga waktu masih mau bilang, masuk akal dong. Masuk akal. Karena Martin pernah ngalamin hal yang sama. Betul. Sejarah ban itu apa? Jawabnya dari Piero Maramato. Bagus banget. Ini kamu bisa dengar ini, kamu bilang, oh ya benar juga. Dengar dulu. Dia bilang ini. Ban tersebut diproduksi akhir Februari 2024. 1 tahun. Oke. 11 bulan. Februari, akhir Februari kan mereka Januari kemarin. 11 bulan. Enggak dong, Februari. Dan dia bilang, kimia ban tersebut akan selalu sama dan sempurna selama 15 bulan. Dan kita tapi tetap aja kita setiap 12 bulan kita ganti bannya, meskipun hidupnya masih bisa 3 bulan lagi, karena kita nggak mau ambil risiko. Jadi ban tersebut diproduksi Februari 2024, dipakai di dalam range menurut Michelin sempurna, di store di dalam kontainer dengan temperaturnya di suhunya dicek terus 20 derajat. Jadi banyak nggak overheat, banyak nggak tua, banyak nggak punya masalah, dan tidak mungkin karakteristik dari kimia dari ban berubah. Ya,
Kalau memang semuanya itu benar, ya itu mau dibilang apa? Ya, kalau Piero Taramasso bilang kayak begitu berarti ya mungkin benar juga. Karena kan ada sejarah. Oke. Habis itu Piero Taramasso Jumat malam ada press conference lagi. Ya, dia pergi, bukan press conference, sebetulnya dia pergi ke ruangan media. Kamu tahu kan di setiap mereka ada ruangan media. Dan dia bicara sama wartawan semua. Dia bilang, kita berterima kasih sekali dengan Aprilia karena diberikan kepada kita semua data. Dan dari data tersebut, kita ketahuan sesuatu yang terjadi dan logik yang sekarang saya sampaikan kepada kalian semua. Dia bilang ini. Kamu tahu kan kalau kita ambil temperatur, dia bilang, kalau kita ambil temperatur di atas, yang harus antara 90 sampai 100 derajat, itu saya setuju waktu dicek sama Aprilia, kita setuju, dua-duanya cek bahwa temperaturnya, karetnya pas. Karena apa, bro? Mereka pakai, pertama mereka ukur temperaturnya, mereka pakai kayak jarum. Jarum itu masuk di bagian karet, bukan bolongin mana ya, tapi masuk ke hati karetnya. Di situ mereka cek bahwa benar temperaturnya 90 antara 90-100. Nomor kedua ada temperaturnya karet tapi bagian dalam. Itu juga benar. Dan itu gimana caranya bisa diukur? Karena mereka punya sensor dari McLaren yang sangat akurat. Dan sensor dari bagian dalam ban itu juga betul. Ada satu sensor lagi dari McLaren yang ukur suhunya udara. Ini yang paling penting. Ini paling penting. Kelembapan udara, suhu udara. Suhunya udara di dalam ban itu 15 derajat di bawah normal. Seharusnya di bawah normal. Ya. Dan waktu Jorge juga, mereka cuma cek juga motornya. Waktu Jorge keluar dibanding motornya Bezzecchi sama mereka keluar, suhunya waktu dia jatuh 2 kali, suhunya, temperaturnya di dalam ban itu 15 derajat di bawah normal. Oke, mereka cek. Artinya apa? Jadi suhu angin karena dalam suhu ban berbanding lurus dengan tekanan. Kita udah bicara suhu itu berbanding lurus dengan tekanan. Berapa kali kita lihat secara tahun lalu banyak sekali ada masalah dengan ban depan. Ban depan tahu sendiri harus punya tekanan yang nggak boleh di bawah 1,8 bar. Itu kan udah resmi, tergantung itu dari trek ke trek. Tapi rata-rata kita ambil 1,8. Kalau mereka selama lebih dari 50% lap itu di bawah tekanan tersebut, dikasih sanksi. Ya kan? Oke. Jadi kita tahu sendiri 0.1 aja atau 0.2 bar di atas tekanan yang minimal, itu motornya karakteristik berubah total. Kalau misalnya suhunya di dalam ban itu temperatur udara itu 15 derajat di bawah seharusnya, itu berarti kita bicara tekanan 1,5 bar, rendah banget. Kalau 0.1 aja bikin masalah, apalagi 0.3 atau 0.4. Iya. Ya, dan Piero Taramasso bilang, ya gara-gara kita punya data dan cek waktu Jorge keluar 2 kali di tikungan tersebut, suhunya rendah, gara-gara itu high side dan dia jatuh. Ya, kalau kamu dengar ini, dia boleh masuk akal juga. Dan dia bilang untuk dia bilang Michelin itu data semuanya ini nggak penting cuma ambil data satu terus sudah ambil keputusan. Bukan, data yang dikasih dari sensor McLaren tersebut itu datanya itu banyak sekali. Dan data itu semuanya kita kirim ke Prancis dan dianalisa selama 24 jam sama insinyur paling top kita semua. Dan kita ada hasil dari analisa itu bahwa suhunya di dalam minus 15 derajat di bawah seharusnya.
Ya kalau kamu dengar kayak begini bro, kamu bilang ini, oh ya udahlah, selesailah, case close kan. Dan dia langsung, terus saya bilang satu lagi, dia bilang, kalau selama 13 lap, itu nggak kenapa-napa. ya nggak ada masalah sama sekali. Kenapa di 2 lap terakhir bisa terjadi? Kalau ban tersebut punya masalah, itu dari awal pembalap langsung tahu bahwa ban tersebut nggak bisa perform. Tapi 13 lap pertama oke-oke aja. Iya. Jadi kamu dengar ini bilang benar juga. Iya pasti benar juga. Benar tuh. Case close. Tidak. Kenapa? Karena Massimo Rivola tidak setuju sama sekali dengan statement atau dengan pembicaranya dari Piero Taramasso ini. Dia bilang tidak, kita juga punya data, kita nggak setuju, dan kita tahu, dan saya tahu bahwa suhunya udara nggak minus 15 di bawah seharusnya. Aku minta ketemuan khusus dengan Michelin, dan saya minta ketemuan khusus dengan semua tim dan semua konstruktors MotoGP. Karena masalah ini bahaya sekali, karena kemarin yang jatuh bukan cuma Martin, tapi yang jatuh dengan ban medium banyak sekali pembalapnya. Jangan lupa, Massimo Rivola marah sekali karena bukan cuma Martin yang cedera. Raul Fernandez pula cedera. Raul Fernandez yang pembalap satu-satunya sebetulnya di Aprilia yang punya pengalaman benaran dengan motornya. Kenapa yang lainnya semuanya baru? Yang bisa benar-benar banding GP24 sama RSGP24 sebetulnya cuman Raul Fernandez sebetulnya. Meskipun Martin sama Bezzecchi belok balik coba tahun sebelumnya sama tahun baru. Tapi beda karena pengalaman satu tahun kamu bawa motor itu adalah pengalaman yang sangat penting. Dan Raul Fernandez pula cedera, operasi kelingking tangan kiri. Tapi dia cuma kelingking doang itu ya. Mungkin di Buriram tesnya mungkin dia juga ada. Dan Rivola bilang, kalau Piero Taramasso bilang bahwa selama 13 lap itu ini bagus loh. Selama 13 tahun sebelumnya nggak ada masalah. 13 lap sebelumnya. Aku tidak setuju juga. Waktu Martin keluar dengan motor baru yang kita juga yang 2025 karena kita banding satu motor sama yang lain. Dia bilang waktu Martin keluar dan kita ambil keputusan untuk pakai motor tahun 2025 karena ternyata RSGP 2025 lebih bagus dari 2024. Waktu dia selama 13 lap, aku banding waktunya Marco Bezzecchi sama waktunya Martin dan itu bisa dicek di MotoGP.com memang ada bahwa dari awal Jorge Martin lebih pelan dari Marco, beda 1 sekon. Jauh. Dan awal-awalnya dengan motor lebih bagus dipakai oleh Martin. Ya, awal-awalnya kita bilang, oh dia awal-awal dia ram pertama yang 13 lap pertama, oh kok dia pelan banget ya dibanding Marco, dia santai ya. Tapi kata Martin aku dorong. Nah, artinya apa? Bisa terjadi bahwa beda waktunya karena memang ban tersebut beda. Meskipun dua-duanya medium, meskipun jangan lupa ya, ban tersebut itu asimetrik. Artinya di sebelah kanan lebih keras dari dibanding sebelah kiri. Kiri soft, kanan medium. Yang softnya kiri nggak sama ya dengan softnya full ya. Tetap beda. Tetapi ya dia bilang, dan kita di situ udah lihat. Tapi Martin, kita tanya sama Martin ada masalah? Nggak ada masalah. Kenapa Martin bilang nggak ada masalah? Karena dia nggak punya pengalaman di motor ini. Betul nggak, bro? Dia nggak tahu. Kalau Alex Espargaro misalnya dia bilang ya, yang coba pasti dia udah punya pengalaman bertahun-tahun. Dia tahu langsung kalau ban tersebut jalan dengan sempurna punya masalah atau tidak. Ya, kayak begini juga masuk akal. Jadi gini, menurut saya interpretasi ya, mungkin data tersebut dari dua-dua pihaknya beda-beda. Aku nggak tahu siapa yang benar, balik lagi. Kamu juga nggak akan tahu siapa yang benar. Karena kita data nggak tahu, cuman mereka tahu. Tapi ini masalah ini kan sebetulnya belum selesai sama sekali. Karena kan fakta
adalah fakta satu. Ya, kita bikin pikiran kita ya, kita share saya sama kamu. Aku ada dua, ada satu. Nomor satu, yang fakta nomor satu adalah bahwa ban medium kemarin untuk track Sepang itu kondisinya itu nggak cocok sama sekali. Ban medium nggak cocok, nggak cocok. Makanya banyak pembalap juga jatuh, Marquez jatuh, Pecco Bagnaia jatuh, banyak sekali yang jatuh. Nanti kita analisa juga khusus jatuhnya dari di Gian Antonio, karena itu nggak ada urusannya sama ban. Nggak ada. Itu nggak ada urusannya sama. Nanti kita. Terus satu lagi yang konsiderasi ya, kamu harus tahu bahwa Piero Taramasso juga tadi saya lupa bilang juga bahwa hari Rabu itu temperatur aspalnya cuma 30 derajat dan anginnya lumayan kencang. Jadinya kalau kenapa? Dan itu adalah situasi yang sangat unik di Sepang. Karena biasanya suhunya aspalnya kan 50 derajat dan nggak ada anginnya. Tapi kemarin kan suhunya rada dingin, makanya mungkin benar kurang panas udaranya. Saya nggak tahu, atau mungkin benar bahwa bannya punya masalah ya. Terus selain itu kita bilang berarti ban medium itu nggak cocok. Sekarang kita bicara soal regulasi, ya, regulasi dari FIM itu karena ada regulasi. Oke, ban yang diboleh pakai selama 3 hari kemarin adalah 14 set, 7 soft dan 7 medium. Makanya hari pertama banyak juga seperti Marquez nggak coba time attack karena mereka masih saving banyak untuk hari besok-besoknya, oke? Meskipun, dan kamu tahu bahwa sering sekali, apalagi kalau suhunya panas, ban soft itu sebetulnya bagus untuk race. Bagus untuk simulasi. Karena ban soft itu, bedanya soft sama medium sangat tipis. Tetapi tipisnya itu di MotoGP itu berharga sekali. Dan mereka bawa 7 medium dan 7, jadi total 14. Tapi yang bisa dipakai cuma 10. Yang ambil putusan bawa ban itu bukan Michelin. Michelin bilang kita punya soft, medium sama hard. Dia tanya maunya bagaimana? Timnya konstruktor jawab kita mau 7 medium sama 7 soft. Kalau mereka bilang kita mau 10 soft dan 4 medium, akan diberikan asal suara satu. Nggak boleh ada suara berbeda. Artinya apa? Semua tim, semua konstruktor bilang kita semuanya mau 10 soft dan 4 medium. Terus Marco Bezzecchi di wawancara pintar sekali bilang, aku suka banget dia bilang, ya berarti salah dong bawa medium. Kalau medium nggak bawa di sini dengan suhunya kayak begini, kapan dibawa? Itu dia. Ya kan, mereka semua masalah ini keluar. Dan juga Pecco dan yang lain-lain bilang, ya lah, pastilah performance dari medium nggak bisa dibanding performa dari yang hard, dari yang soft, atau dari yang hard. Kan beda. Yang justru kita untuk kalau time attack semuanya kan pakai soft. Atau di track tertentu softnya itu bagus juga untuk sprint race atau simulasi karena itu kasih gripnya yang luar biasa. Betul nggak, bro? Betul. Jadinya itu kita baru tahu sekarang bahwa karena kondisi tertentu di sini itu, dan kita tahu semua performa. Kalau performa satu ban nggak dibanding softnya itu nggak perform sama, pasti nggak mungkin. Iya, tapi ini terlalu jauh kan ya. Tapi enggak, bro. Kamu harus juga, kamu pembalap. Kamu nggak perlu cari waktunya atau dorong habis-habisan. Meskipun perlu dorong untuk tahu karakteristik engine dan sifatnya dari aerodinamik dan sifatnya dari chassis itu penting. Tapi nggak dorong kayak bagaimana ya? Mereka juga tahu bahwa ban ini nggak cocok, ya hati-hati sedikit lah. Aku bilang ya. Meskipun banyak yang jatuh, tapi bro, kalau kita analisa semua tes dan semua tahun lalu waktu di free practice segala macam, berapa sih yang jatuh sih banyak banget loh, bro. Iya. itu faktor jatuh itu adalah salah satu faktor jadi balap, jadi membawa motor kepada limit. Cuman memang yang kejadian sama Jorge Martin itu kan karena dia tidak lagi push. Betul. Itu menjadi Oke, nomor 1 berarti ban medium kita setuju ya, ban medium itu kemarin di track tersebut tidak cocok. Konsiderasi nomor 2, Jorge Martin bukan pembalap kaleng-kaleng. Iya dong. Iyalah juara dunia. Juara dunia.
Dan kalau kamu analisa dia punya sejarah, jarang sekali pernah lihat, aku jarang sekali ya, aku pernah lihat sering Martin jatuh, tapi jatuhnya nggak langsung. Aku jarang sekali lihat Martin lap ke-1, lap kedua dia jatuh, apalagi 2 berturut-turut. Ya, dengan pengalaman dia. Aku juga nggak susah ya percaya bahwa analisa dari Rivola di mana bilang ya dia nggak punya pengalaman di Aprilia, kalau Alex Espargaro lebih banyak dan dia bisa langsung bilang kalau ban, hey man, he's a world champion. Mau pakai juga motor apa, dia seharusnya tahu feedbacknya kalau bannya punya sesuatu yang itu enggak bro, come on lah ya. Dan satu lagi, ini yang saya tulis karena ini saya setuju. Jangan lupa, dia 13 lap dengan motor pertama pakai ban medium. Habis 13 lap tersebut, ya 2 kali keluar 13 lap, dia balik ke pit, pakai motor 2025, motor baru, ya. Pakai motor, ganti dengan motor, dia ganti sama. motor bro. Iya. Itu fakta penting, bukan motor yang sama. Dengan ban yang sama tapi ban dari motor pertama diganti di motor kedua. Problem utama yang saya sama kamu lihat tentang video-video Aprilia kan waktu tahun lalu di Barcelona test. Kan kita beruntung. Kenapa? Karena kita dapat full coverage selama 1 hari tes. Karena masih ada kamera-kamera. Kan saya nonton terus. Aku sering lihat bahwa Aprilia waktu keluar dari tikungan, masalahnya apa? Dia tuh pumping. Begini deh. Dung, 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 dung. Sering banget kan? Iya. Jadi bisa juga bahwa menurut saya bisa terjadi. Banyak yang bisa kita asumsi. Ini asumsi ya guys. Lah, bukan saya mau so tahu. Tapi itu masuk akal menurut saya. Motor yang baru, elektronik terlalu invasif. Bisa terjadi. Bisa. Setup elektronik berbeda dari motor yang pertama. Betul nggak? Bisa. Ya jadinya apa? Kalau setupnya terlalu invasif, dia bisa traction control, bisa masuk. Langsung sebenarnya paling gampang kalau kita ngejelasin kepada konsumen yang ada, kamu pakai motor bahkan CBR 250 juga udah ada kan kayak gitu, traction control segala motor-motor. Kalau kamu traction control kamu tinggiin, pakai Ducati deh, iya udah ada. Kita tinggiin. Tek. Lagi nikung nih di sirkuit mau di Mandalika disentuh gitu. Tahu-tahu tuh bisa. Ya. Karena itu invasif. Dan nggak invasif di satu sisi, invasif di sisi traction control. Iya, jadi tapi juga bisa jadi invasif terbaliknya. Jadi traction controlnya masuknya sedikit, jadi motornya lebih liar. Ya motor lebih liar atau masih kenceng. Ya betul. Kalau itu ujung-ujungnya bisa mental. Ya, kita aja yang pelan mental, apalagi seorang Jorge Martin. Itu adalah satu fakta menurut saya. Kenapa 13 lap sebelumnya, meskipun Massimo Rivola bilang bahwa timingnya dari Bezzecchi lebih cepat 1 second dari Martin, tetapi mungkin elektronik di setup di satu sisi. Mereka tuh waktu di testing elektronik kan diutak-atik terus. Iya, loh. Pastilah. Elektronik itu jangan salah, ada sensor di seluruh motor di mana kamu bisa tahu sifatnya suspensi, sifatnya engine brake, sifatnya traction control, sifatnya akselerasi, sifatnya RPM-nya. Tuh banyak sekali data yang dapat. Bisa aja mereka utak-atik, bisa aja motor tersebut di setup yang berbeda elektronik juga dari motor sebelumnya. Itu bisa. Ya. Dan satu lagi, Michelin itu lagi nggak tenang karena ada bayangan Pirelli mau masuk. Aku mau kasih tahu guys, Michelin itu punya kontrak sama Dorna sampai tahun 2026. Jadi tahun ini sama tahun depan nggak ada yang bisa masuk. Itu udah dikunci, udah di lock sama siapa Michelin. namanya, sama Michelin. Tetapi dari 26 ke atas Tender dibuka. Dan di Moto2 ada Pirelli. Betul. Satu, Pirelli mendorong terus dan Michelin juga mendorong terus. Nanti kan mereka ini keputusan ini sebelum race, beberapa hari sebelum race di Thailand kita akan tahu siapa yang terjadi supplier ban untuk 2027. Tapi ini bayangannya dari Pirelli gede karena dua-duanya lagi bicara keras sama Dorna dan Michelin tidak mau pergi. Michelin tetap mau di MotoGP. Dan yang lucunya ini kalau secara bisnis F1 itu kan ngambil MotoGP kan, ya kan? Betul. Dan solusi. F1 bro. itu yang megang Pirelli loh, Ban. Betul. Solusi. Aku kasih solusi. Open tire. Iya dong. Kayak zaman dulu. Kayak zaman dulu di kelas 5 awal-awalnya open tire.
Atau abis itu dikontrol terus. Tapi paling terakhir tahun berapa tahun? 2009 kalau itu parah banget. Ini sedikit banget banyak. Menurut saya, dia bilang kita harus tahan cost, please deh. Sama aja kok. Man, we are talking about MotoGP. You are talking about kita lagi bicara soal kelas yang paling bergengsi di atas semua motornya. Kita lagi bicara sesuatu yang seluruh dunia nonton. Masa kalau kamu pelit dengan ban? Masa kamu harus kontrol cost-nya? Gimana sih coba? 2007 tuh ada Dunlop, ada Bridgestone, ada Michelin. Ya, kalau sekarang mono brand. Oke, mono brand. Ya, kalau misalnya balik lagi ke kompetisi antara brand, itu lebih bagus sebetulnya. Iya. Tapi ya, mereka untuk cost-nya mono brand, untuk cost-nya banyak harus dipakai cuman tertentu. Ya, ini yang bahaya menurut saya. Karena kalau misalnya boleh bawa 10 soft, kita tahu lah 3 hari tes, ya kita nggak bicara yang shakedown 3 hari tes, minimal 10 biji ban soft dan 10 medium. Kenapa enggak sih? Nanti terserah pembalap mau pakai yang mana. Lo punya secukupnya. Lo pakai yang mana yang menurut lo lebih cocok dengan karakter track weekend ini, dengan suhunya weekend ini, dengan anginnya weekend ini, dengan segala macam. Itu solusi. Bukan berantem soal siapa yang benar ini. Betul nggak bro? Betul. Mereka seharusnya ambil satu solusi lagi misalnya. Karena benar kalau kamu pakai tire warmer, bahasa Indonesia tire warmer sih apa sih? Selimut ban ya, selimut ban. Selimut ban. Kamu tuh bisa kontrol temperaturnya cuman bagian atas doang. Dalam nggak? Dalamnya nggak bisa. Kenapa? Karena ada velg. Velg itu dingin. Untuk memanasin udara di dalam itu nggak cukup dengan tire warmer, nggak cukup. Dulu aku ingat pernah mereka ada solusi membawa oven, tapi oven ini punya karakteristik yang benar-benar buat manasin pelek. Panasin pelek supaya lebih udara di dalam lebih panas juga. Tahu mungkin salah satu solusi dulu panasin angin, ya. Tapi masalahnya gini bro, ini untuk logistik susah sekali. Membawa oven karena gede banget. Kalau semua insinyur lebih suka juga, dan semuanya kan masalahnya ini sama untuk semua. Menurut saya itu tire warmer cukup. Awal-awalnya mereka harus berhati-hati sedikit lah kalau lap-lap pertama. Kamu tahu juga bahwa lap-lap pertama kalau baru start juga biasanya di race lebih pelan dari lap-lap berikutnya. Karena mereka semuanya, ya pembalap juga namanya juga manusia dan pembalap juga harus tahu bro. Dia harus hitung, dia harus pinter, dia harus tahu kapan boleh full throttle, kapan tidak, ngerti nggak? Tapi masalah ban itu masalah besar. Solusinya kasih lebih banyak, udah selesai urusannya. Itu menurut saya ya. Nggak tahu kamu pikirannya bagaimana menurut kamu. Terus satu lagi, aku mau bicara sekarang ini langsung karena salah satu yang cedera kemarin ada 3 orang ya. Ada Martin, ada Raul Fernandez sama Fabio Di Giannantonio. Aku tahu kamu sama saya mungkin punya pendapat berbeda. Aku setuju dan dia juga minta maaf sama tim. Dia bikin kesalahan. Ya. Gini bro. Saya tahu kamu bilang ini dia bego banget, pembalap nggak bisa gini bro. Setiap round seksi apa namanya? Setiap round misalnya FP1 selesai, itu di tikungan tertentu ada fotografer yang nanti nempel-nempel di majalah-majalah yang seluruh dunia atau di sosial media. Semua pembalap, semuanya dari H sampai Z, dari 1 sampai 1000. Ya dari Marquez sampai Savadori. Semuanya sama-sama Dori, tester semuanya. Itu mereka kalau udah di depan orang pengen foto atau foto mereka willy-willy. Iyalah. 100 kali willy, 100 kali kamu nggak jatuh. Iya. Betul nggak? Betul nggak? Kemarin dia bikin kesalahan karena waktu Willy dia turun, roda depan nggak lurus, dia jatuh. Iya. Ya, dan dia collarbone patah. Oke, salah. Tapi kalau saya kan pernah balap, disalahin 100% juga enggak. Kalau lihat berapa kali mereka willy-willy. Kamu lihat sendiri berapa kali di mana-mana mereka willy, banyak sekali bro. Moto3, Moto2 mereka habis selesai pipi terus. Betul nggak? Jadi kan, dan satu lagi, dia balik dari operasi dari cederanya yang lumayan parah di bahu kanan, ya.
kemarin di bahu kiri, sorry. Iya. Lumayan parah. Dan dia semangat sekali karena pakai GP25, dia langsung P7 hari pertama P7 loh. Itu udah lama sekali nggak naik motor. Dia udah berhenti sebelumnya, dia nggak ikut tes di Valencia, dia nggak tahu sifatnya GP25 karena kan harus tahu dia tuh pembalap factory loh. Iya. Dia langsung dapat GP25, GP24 aja dia nggak pernah naik. Iya. Betul nggak? Iya. Dia terasa langsung semangat. Udah sekian lama dia nggak naik motor, dia udah hasilnya udah P7 di hari pertama. Dia semangat sekali, senang sekali. Kamu tahu Dija? Dija kalau senang. Kalau ngambek, kalau baper kan? Dia bikin kesalahan. Ya gimana? Ya emang salah. Ya, emang salah. Jujur ya, bukan aku ngomongin Dija ada di Instagram aku, kita bikin konten bareng. Aku juga kenal baik sama manajernya. Makanya kamu kenal baik sama dia sendiri. Aku juga kenal baik sama dia. Jadi ya mau gimana? ya begini aja. Kalau saya kasih perspektif kayak begini, kamu terima kan? Ya benar juga sih. Ya, tapi begini. Iya betul. Udah begini aja. Untungnya. Kalau orang Jawa bilang untungnya. Masih ada untungnya. Pramusim. Baunya itu Gak kena. Baunya sama loh. Soalnya kalau baunya kiri, baunya dulu kiri. Iya. Jadi gak kena. Untungnya. Gak tahu. Sekarang minta tolong dari Ladies and gentlemen, our cameraman Pandu ada turun. Di sini ya, pasti ada Pandu nggak mungkin mau turun. Tolong masukin klasmen hari ketiga. Dan saya baca, meskipun nanti kita lebih bicara kepada tim-tim dan hasil dari tim sendiri, karena kalau nggak habis-habis daripada pembalap. Nomor 1 seperti di Barcelona, kita harus semangat ini, semangat. Nomor 1 Alex Marquez. Sponsor Federal Oil. Iya. Yang setia. P1 dengan waktunya kencang sekali 1:56.493. Oke lah, nggak lap record was dipegang sama Pecco, masih cuma 100,0.17 berapa, tapi dia bagus banget. Oke. Dan kita semangat, kita senang sekali karena Gresini di depan lagi. Di depan waktu di Barcelona dan di depan kita tahulah ya, kalau kita mau bicara sedikit tentang Alex. Nomor 1, dia favorit track Sepang. Nomor 2, motor 22.4 udah sempurna. Dan dia cocok dengan motor itu. Udah punya data tahun lalu semuanya sempurna dan dia senang banget pakai motor. Oke? Olinya juga bagus. Olinya juga bagus. Federal Oil, ya bener. Ya bener. Jadi gara-gara dua faktor ini penting sekali menurut saya. Dan semangatnya dia, kenapa? Semangatnya kenapa guys? Karena bayangan dari kakaknya udah nggak ada lagi di situ. Lihat musim lalu, begitu Mark confirm pakai factory, dia langsung kenceng loh. Iya. Mark gak ada lagi, aku jadi tim leader. Karena dia tim leader. Sekarang kan Firminal Guevara kemarin bagus banget loh sebenarnya. Kedua. Tetapi dia kan rookie. Iya. Dia baru naik dari Moto2. Jadi dia leader, dia terasa kepentingannya semuanya dia terasa bahwa seluruh tim Gresini, termasuk favorit kamu Nadia Gresini. Tante, halo tante. Itu sayang banget sama Alex. Oh iya. Dan Alex terasa, kalau pembalap terasa bahwa timnya itu punya feeling bagus ya tentang pembalap tersebut, pembalap sendiri terasa semangat sekali. Dan apalagi di Barcelona dia di depan, di sini dia senang banget. Ya bro, jadi ini fakta. Nomor 2, Francesco Pecco Bagnaia. Ya. Kemarin orang banyak, wah kenapa Pecco hari pertama di belakang, hari kedua di belakang. Pecco sama Mark selalu begitu. Kerja untuk cari. Karena kerjaannya Pecco sama Mark beda dari kerjaannya Alex sama Morbidelli atau Firminal Deger. Tinggal gas. Ya tinggal gas karena motornya udah sempurna. Mereka harus ambil keputusan ya, yang mana motor pakai yang mana ya, sama chassis yang mana. Nanti kita bicara khusus soal itu. Nomor 2, Francesco Bagnaia cuman 0.007 ya dengan motor baru. Nothing. Fabio Quartararo, guys, ini kita khusus nanti banyak bicara soal Yamaha dan Fabio, bahwa weekend lah dia 5 hari ya kemarinnya dari shakedown karena dia punya sih. Kenapa di shakedown dia ada yang lainnya karena Yamaha masih punya konsesi. Fabio Quartararo dengan waktunya 1.56, Yamaha nggak pernah cetak waktunya 1.56 loh guys, top. Dan Fabio Quartararo di depan terus setiap setiap session ya. Nomor 4, Franco Morbidelli. Motor 22.4 kemarin juga
super pakai top. motor yang sama dengan musim lalu ya. Betul. Dan dia semangat sekali. Kenapa? Timnya VR46. Dia kerja untuk bosnya sendiri. Kesayangannya dia sendiri. Yang kasih kesempatan lagi. Kalau nggak Franco Morbidelli udah goodbye. Udah nggak ada loh. Ya. Marc Marquez kelima. Pedro Acosta ke-6. Ini lebih kepada performa dari pembalapnya dibanding motornya nanti kita. Untuk Acosta ya. Acosta. Johan Zarco dengan Honda ke-7. Joan Mir ke-8. Marco Bezzecchi dengan Aprilia ke-9. Alex Rins ke-10, Fermin Aldeguer, bagus banget, ke-11. Jack Miller 12 dengan Yamaha, Brad Binder 13, Ayo Gura ke-14 dengan Aprilia, bagus banget. Luca Marini ke-15, Maverick Viñales 16, Miguel Oliveira 17 dengan Yamaha, Enea Bastianini 18, Somkia Chantra 19, Michele Pirro, tester dari Ducati 20, Lorenzo Savadori 21, your favorite rider. Nomor 22 Andrea Dovizioso, karena guys harus tahu bahwa car crash lo lagi cedera, lama banget cederanya. Jadi nggak pernah balik-balik jadi tester Yamaha, jadi yang ngambil slotnya ya, jobnya itu sama Dovi, dan itu berharga sekali bisa punya seorang Dovizioso Yamaha. Kamu tahu kenapa bro? Karena dia punya pengalaman untuk setup. Kalau sekarang Ducati sampai level ya, ini juga gara-gara Dovi sama Lorenzo juga ya. Tapi Dovi itu punya kelebihan justru untuk mendevelop motornya. Jadi untuk Yamaha ini adalah, dan dia masih 159 ya. Itu 159 masih kencang loh. Kencang banget itu. Dia tuh udah lama di luar ya, udah 1 tahun lebih biasanya. Ya, jadi oke. Sekarang saya mau lanjut bicara, karena kita bicara masalah antara Michelin sama Aprilia. Aku mau langsung bicara soal Aprilia dan apa yang Aprilia lakukan. Jadi nomor 1. 90-95% dari kerjaan Aprilia sebetulnya semuanya kita udah saksikan dan udah lihat waktu di Barcelona. Karena berubahnya kemarin itu juga nggak banyak sekali. Tapi kerjanya dari Aprilia menurut saya sangat solid. Dia cuman nggak beruntung sama sekali bahwa kemarin Martin punya masalah tersebut. Karena Martin itu penting. Martin itu adalah pembalap utama dari Aprilia sendiri bro. Kalau Martin sekarang nggak ada, artinya apa? Marco Bezzecchi punya tanggung jawab yang luar biasa. Kenapa? Karena dia harus ambil keputusan dan mendevelop partnya. Jangan salah guys, ini adalah satu yang penting sekali. Kan Aprilia punya 2 motor, yang baru dengan engine baru, sama yang lama dengan engine mahal sama syaratnya. Itu fairing. Oke, Ferry dalam 1 tahun bisa ganti, bisa dia prove 2 ya, ini total. Ini fairing pertama sama chassis, sama juga engine harus waktu hari Kamis sebelum race akan diresmikan. Dan engine ini penting banget. Kenapa? Engine ini sampai 2026. Karena di 2026 nggak boleh ada development, nggak boleh engine, nggak boleh ganti apapun. Sampai motornya harus 2026. sama. Karena 2027 udah ganti. Ganti semua. Jadi kan kerjanya dari Marco Bezzecchi berat ini bro. Meskipun kemarin saya lihat Marco Bezzecchi yang berbeda. Masih gila sih. Kalau kamu dengar wawancara dia bicaranya jorok banget. Tapi dia tuh lebih dewasa. Dia itu kerja keras sekali dan coba banyak part aerodinamik yang berbeda-beda. Dia benar-benar mendevelop engine-nya yang kerja di elektronik juga baru, dan coba setup motornya sebagus mungkin, dan dia lakukan banyak sekali lapnya untuk kasih data yang penting sekali untuk insinyur-insinyur. Kenapa ini beruntungnya di Marco? Karena dia bisa ambil keputusan untuk partnya. Jadi belum tentu pembalapnya itu punya riding style yang sama. Belum tentu yang disukai sama Marco akan disukai oleh Martin juga. Karena posturnya beda, tingginya beda, cara bawa motornya beda. Kamu tahu sendiri, dua-duanya sih agresif pembalapnya, tapi berbeda. Jadi beruntungnya dari Marco ini bisa dibilang, meskipun tanggung jawabnya menurut saya besar sekali, adalah bahwa kalau aku develop dan pilih partnya yang sesuai dengan saya punya riding style. Ini adalah sesuatu yang menurut saya akan
penting sekali. Oke. Guys, aku akan kasih tahu bahwa nanti di Buriram tanggal 13-14 ya kalau saya nggak ada tes lagi, ada 2 hari tes, pre-season test, dan Jorge Martin absen sama juga absen, seharusnya absen, dan yang pasti absen itu Fabio Di Giannantonio. Dia pinter. Dia kalau collarbone sih capat bro. Kita ingat waktu Jorge Lorenzo di Asen jatuh dan patah 1 hari baliknya dan di race bisa selesai P5 waktu itu ya. Kita udah ya bisa, tapi kenapa ambil risiko? Sekarang nggak penting juga dia turun di Buriram nanti baru operasi, nanti kalau jatuh lagi lebih parah lagi. Mendingan tunggu langsung turun di Buriram di tanggal 8 dan 2 Maret. Ya, 1 dan 2 Maret. Karena di situ ya boleh ambil risiko, race pertama season pasti dia bisa turun, oke? Jadi kalau bicara Aprilia kita juga lumayan dari Ayogura kemarin aku lihat waktu di shakedown dia di depan terus. Aku suka banget kalau lihat riding style dari Ayogura bro, karena dia cocok sekali di atas, dia nggak terlalu tinggi, dia nggak terlalu pendek, dan di atas motornya ingat sedikit saya Daniel Pedrosa cara membawa motor. Daniel kalau Daniel bawa motor ya kita tahu sendiri. Kalau kamu ambil manual gimana caranya riding MotoGP, yang paling benar dan paling sempurna adalah Dani Pedrosa. Tapi Ayogura aku lihat kemarin, aku suka banget cara dia membawa motor, sampai berinding saya. Dan dia selesai di P14 dengan motor baru, tim baru, dan Aprilia bukan Ducati ya guys. Ya, meskipun Aprilia kita tanda tanya besar dan kita akan lihat sesudah race pertama. Tapi Aprilia dibanding Ducati masih jauh menurut saya. Dan tapi dia selesai 1,2 second dari Alex Marquez. Menurut saya nggak jelek banget karena Alex itu top. Kita udah bicara kenapa top dia cuma 0,4 detik dari Marco Bezzecchi dan cuma 0,3 detik dari Aldeguer. Aldeguer pakai motor. Dan dia lebih kencang daripada Savadori loh. Betul sekali. Oke. Guys, sekarang aku nomor 2 aku mau bicara khusus tentang Ducati. Nah ini banyak yang kita sama juga kalau kita banding yang kita lihat di Barcelona kemarin sama juga yang dibawa sama Ducati, nggak terlalu signifikan berbedanya. Motor barunya kan udah kita lihat langsung di Barcelona, tetapi yang dua yang mereka harus ambil keputusan sangat penting. Satu soal aerodinamik, nomor 2 soal mesin. Ya sama chassis juga, karena chassis baru. Yang paling penting ambil keputusan itu soal mesin. Dan soal mesin ini aku mau bicara khusus bro. Kalau saya lihat waktunya dan saya lihat simulasi kemarin, kalau aku ambil 20-25. Mungkin awal-awalnya rada struggle. Tapi dia punya margin. Dia punya margin di elektronik. Yang mereka belum ketahuan semua potensial mesin baru. Pecco Bagnaia sama Mark bilang, engine 2025 dikeluar dari tikungan, traksi sama alusnya itu luar biasa. Jauh lebih bagus dari 2024. Di mana dia kalah? Dia belum sebagus. Bukan jelek ya, tapi belum sebagus 24. Karena sudah ketemu semua. Di mana? Di braking. Di engine braking dan entering corner. Rada lebih jelek sedikit. Tapi nggak jauh kata Pecco dan Mark. Ya tapi masih ada margin. Kalau 24 udah nggak bisa develop lagi. Makanya saya bilang, kalau aku dengan beda waktunya dari Pecco dibanding Alex Marquez, di mana tracknya favoritnya Alex cuma 0,07 loh. Apa sih? Kita bicara apa? Nggak ada. Bicara apa? Iya. Kamu tahu juga sendiri, Mark sama Pecco itu pembalap paling bagus di dunia. Ya, Mark sendiri 8 kali juara dunia, Pecco sendiri 3 kali. Kita lagi bicara dream team. Kita lagi bicara 11 title dan yang bisa ambil keputusan yang benar nanti di yang soal engine, chassis dan aerodinamik, yang paling benar yang bisa ambil keputusan siapa? Pecco. Hingga ke tahun 2022 mereka coba engine baru. Pecco nggak suka.
Martin suka, ingat nggak? Iya. Pecco dia bilang aku nggak mau pakai engine ini. Dan waktu start season 2022 dia pakai hibrido, ingat nggak? Iya, hibrido. Antara 21 sama 22, tapi bukan full. Dan Jorge Martin pakai full 2022. Gobrak-gabruk. Berarti apa? Iya betul. Berarti artinya apa? Pecco tahu. Pecco ngerti. Dan Pecco bisa ini. Kenapa? Mark nggak pernah coba 2024. GP23 beda sekali. Karakteristik dan cara membawa motornya beda sekali. Jadi ya mereka punya seorang Pecco Bagnaia sekelas itu yang bisa banding. Dan punya seorang apa namanya Gigi Dell'Igna insinyur yang super fantastis luar biasa yang bilang oke lah kalau bedanya nggak terlalu jauh dan kita masih bisa develop engine ini. Jangan lupa engine-nya harus pakai juga di tahun 2026 ya, nggak bisa diutak-atik lagi. Ini untuk 2 musim. Ya, jadinya kalau nanti bisa step up di tahun 2026, ya the best. Makanya 2026 akan semua mesin sama. Betul sekali. Jadi kalau saya ya, tapi ya apa kerjanya? Kemarin mereka berdua kerjanya sangat bagus. Semua orang bilang kan, wah Mark sama Pecco gimana jadi satu tim sulit sekali. Karena Mark itu yang penting cuma satu, dia nggak peduli dengan apapun, dia peduli dengan juara dunia. Ya jadi bisa jadi panas. Oke guys, tunggu dulu. Sampai sekarang nggak ada masalah, tapi sampai sekarang mereka kerja sama. Masih belum. Iya. masih belum. Karena tujuannya sekarang ini adalah mendevelop dan ngambil keputusan yang paling bijaksana untuk timnya. Jadi mereka sering sekali. Bagusnya Pak kemarin waktu saya dengar wawancara dari satu sama wawancara dari yang lain itu adalah bagusnya Pak bahwa dua-duanya punya feeling sama. Dan dua-duanya kasih feedback ya kepada insinyur sama persis. Ini penting loh bro. Kalau misalnya saya kasih tahu, aku suka ini karena kamu bilang, wah enggak jelek banget, aku nggak setuju. Dari situ udah mulai bingung. Tapi kalau dua-duanya pembalap sekelas itu kasih feedbacknya bersama-sama, wah itu top banget. Betul nggak? Betul. Jadi mereka, aku yakin mereka harus berhati-hati sekali. Nanti tes 2 ini juga di Buriram penting. Kenapa? Pecco bilang gini, wah bro, kalau kemarin sih aku di hari terakhir ya bagus banget sih motornya. Aku nggak ada komplain. Tapi jangan salah guys. Waktu kita time attack kondisi aspalnya sempurna, hari ketiga ya, nggak ada angin sama sekali. Suhunya aspal sempurna, suhunya udara nggak terlalu panas. Dan gripnya luar biasa karena selama 5-6 hari itu dipakai terus dan hujannya cuma 1 malam sedikit dan jadi karetnya yang di track tersebut banyak sekali. Jadi bilang ini tesnya terakhir aku untuk ambil keputusan belum. Aku harus tes di track yang baru jarang dipakai seperti Buriram itu banyak juga cuma 2 hari tes. Di situ kita benar-benar bisa lihat bahwa motor GP25 ini chassisnya gimana, engine-nya gimana, dan aerodinamik bagaimana. Betul nggak bro? Betul. Ya. Oke. Jadi saya rasa mungkin kamu mau tambahin sesuatu tentang Ducati? Ducati enggak, cuman ya kita harus ngasih tahu juga, bantu klarifikasi juga yang terjadi dengan pembalap ex Ducati Gresini dan ex Factory Ducati. Ya. Ini ya dengan teman kita Carlo Pernat. Oh sebelum itu, nah itu nanti bro. Nanti waktu kita bicara KTM. Oke. Nggak soal Ducati. Ducati nggak. Ya, soal Ducati satu lagi ya. Waktu mereka, kita belum bicara ini. Karena kita bicara single lap sampai sekarang. Tapi kita harus lihat juga simulasi. Karena Pecco nggak semua pembalap, sedikit sekali pembalap yang bikin simulasi sprint race 11 lap. Itu Pecco, Marquez sama beberapa pembalap yang lain dari tim-tim yang lain itu lakukan. Yang paling kencang daripada semuanya tetap Alex Marquez. Secara total 11 lap dia 0.5 detik lebih kencang dibanding Mark. Yang nomor 2 Mark. Ya. Tapi dan nomor 3 Pecco. Tapi Mark sama Pecco beda kenapa? Dua-duanya nggak pakai motor yang sama. Tapi bisa mereka berdua pakai konfigurasi yang berbeda sekali satu sama yang lain karena mereka harus konfrontir data. Dan motornya Pecco nggak terlalu suka dengan setupnya dia. Dia bilang ada getar yang saya nggak tahu dari mana, tapi aku ada getar di motornya yang sangat nggak kasih good confidence ya. Jadi juga kita nggak bisa banding Mark sama Pecco. Jadi guys untuk lihat waktunya kita masih nggak terlalu penting, nggak terlalu penting karena mereka belum yang benar-benar nanti kita harus lihat di race pertama dari hari Jumatnya sampai selesai race di situ bisa bikin bisa bikin
kesimpulan yang lebih bagus meskipun menurut saya awal-awal race 2, 3, 4 race pertama masih belum. Dan apalagi kan Ducati bawa sesuatu kemarin yang selain yang banyak sekali mereka udah kita lihat chassis baru, engine baru, fairing baru. Yang paling menarik kemarin yang saya lihat dia baru sesuatu yang dia bawa adalah buntutnya. Buntutnya dengan winglet yang sangat aneh. Ya kayak Stegosaurus cuma bukan bro, itu lebih bundar. Nanti tolong masukin foto ya. Di mana kiri kanannya bentuknya berbeda sekali. Kenapa? Karena mereka bukan orang gila. Bukan aerodinamik pilih kiri kanan berbeda karena ya udah kita coba aja. Di kanan itu ada knalpot. Harus diseimbangkan sama sebelah kiri. Tapi gini bro, mereka coba semuanya kan di dalam terowongan angin. Ya, terowongan angin ya. Di mana mereka bisa juga menganalisa sangat sempurna dengan komputer flow-nya dari anginnya. Sampai turbulence. Kan ada turbulence-nya juga. Anginnya kan selain begini, atau ke bawah, dia juga bisa ada turbulence. Turbulence-nya bisa dari mana? Dari bagian belakang pembalap juga. Kalau begini kan anginnya kan turun dan muter. Karena turun dan ketemu angin yang dari samping. Ketemu dua arah angin bisa jadi turbulence. Kalau kamu lihat, ini penting sekali. Di sebelah kanan ini, di bagian bawah ada winglet yang bundar yang sangat aneh. Kenapa? Itu untuk mengkoreksi turbulence tersebut. Dan turbulence itu dibawa ke belakang dan bukan di bawah. Karena kalau dibawa ke bawah arah ban belakang bisa juga stability atau apa terganggu. Jadi ini sangat cobalah. Itu dan Pecco banyak ya bilang bahwa bagian buntutnya ini sangat bagus dan dia suka sekali. Coba Ducati nggak ada matinya bro. Ducati itu selalu ada meskipun cuman untuk tahun ini karena tahun depan nggak bisa diapa-apain, tapi dia lagi cari apapun untuk supaya pembalap itu dapat feeling yang luar biasa supaya bisa, karena tujuannya Ducati apa? Pasti jadi juara dunia. Pilih engine nanti diburi yang pilih engine 24 atau 25 chassis ini chassis itu atau saya nggak tahu. Tapi tujuannya satu dengan dua pembalap ini. Jadi juara. Karena sukses di musim ini untuk motor sama terreplikasi di musim 2026. Karena 2026 itu tidak ada perubahan sama sekali. Betul sekali. Ya, sekarang kita bicara KTM. Oke. Kalau soal KTM bro ini, kalau hari Rabu kan mulai hari pertama. Kalau sebelum tes mulai, kamu kata media orang teman-teman di sana, kamu lewatin di depan pit KTM, semuanya senyum-senyum, semuanya pembalapnya juga santai banget, semuanya enak banget, suasananya bagus sekali, ya sebelum tes. Orang mikir, kalau lihat dari luar, ini perusahaan nggak punya masalah. Kalau lihat dari luar, semuanya beres. Kalau lihat dari mukanya pembalap, mungkin partnya juga banyak yang dibawa dan dites-tes. Wow. Waktu hari pertama kacau. Pedro Acosta kacau, semuanya kacau. Dia jatuh pula, dia balik motornya rusak, segala macam masalah. Ini Bastian ini nggak senang, kita bicara khusus. Dan kamu lewat dari hari pertama malamnya di pitnya lagi, lewat lagi di depan. Mukanya semuanya marah-marah. Oh iya. Dan itunya ditutup. Oke, pelan-pelan. Terus di wawancara, tapi sebelum diwawancara kita kan bisa lihat apa yang dia sebetulnya KTM yang baru ini kayak gimana. Kita kan udah lihat di Barcelona. Sebetulnya nggak ada bedanya. Bedanya cuma di buntutnya, bagian belakang. Ada satu spoiler baru, sama ada wingnya di sebelah kiri. 3 wingnya di sebelah kiri dan 1 wingnya di sebelah kanan. Kiri kanannya beda. Sama ada knalpot bisa kelihatan berbeda dari Barcelona, lebih besar, lebih panjang. Itu aja sebetulnya. Yang lainnya nggak ada. Ya bro. Kalau lihat dari bagian depan, fairing depan tuh mulutnya tuh ada yang besar, ada yang kecil seperti dulu. Udah nggak ada. Itu udah waktu di race juga sebelum akhir season kan udah ada. Tapi di wawancara Pedro Acosta terakhir bilang, wah motornya baru gimana? Ditanya motor baru gimana? Wah bagus banget motor barunya, aku senang sekali, banyak sekali partnya yang dibawa dari KTM yang saya tes. Kita nggak tahu ya, guys. Semuanya yang kita bisa komen apa kelihatannya dari foto-foto, nanti Pandu juga akan masukin foto yang spoiler baru ini
sama knalpot KTM. Selain itu apa namanya yang di dalamnya kita nggak tahu. Dalam masinnya yang ditutup dengan, karena guys tahu kalau mereka sama tim Gris ini juga kan nggak boleh ya. Iya. Kalau mereka buka fairing itu ditutup. Iya. Nggak ada yang boleh foto, nggak ada yang boleh lihat di dalam, semuanya ditutup. Kenapa? Itu sangat rahasia. Jadi apa yang terjadi di dalam KTM kalau Pedro benar, tapi Pedro selalu bilang gitu, wah partnya yang di bawah banyak sekali. Tapi saya kemarin juga di Barcelona juga bilang begitu. Aku nggak lihat partnya yang tersebut, ya. Jadi dia bilang itu karena mulutnya depannya lebih bagus, berarti anginnya lebih banyak, mesinnya nggak terlalu panas, dan saya terasa itu motornya lebih enak jauh daripada tahun lalu. Ya, Pedro kan orang KTM, pembalap KTM, masa dia bilang jelek? Nah, mungkin juga. Ya, dan jangan salah guys, Pedro itu punya kelebihan. Kalau KTM selesai kemarin, kita cek lagi ya, Pedro Acosta selesai P6 0.6 dari 0.7 dari Alex Marquez, itu karena dia punya kelebihan. Karena dia Pedro Acosta. Ya, Pedro Acosta. Kalau kita lihat KTM yang pertama sesudah Pedro Acosta adalah Brad Binder posisi 13, 1,1 second. Dan dia itu ini single lap kita bicara ya. Dan kalau kita cari Maverick Viñales P16 dengan 1,4 hampir. Kalau kita cari Enea Bastianini P18 dengan 1,5 detik. Dan tiga-tiganya juara dunia. Dan tiga-tiganya bukan pembalap kaleng-kaleng semua loh. Habis itu aku analisa dulu di wawancara seorang Maverick Viñales. Wah, setiap kali saya naik motor ada kemajuan. Jadi aku punya feeling luar biasa, ini motornya enak sekali. Pemilik saham KTM. Ya, selesai di posisi nomor 16. P16 dengan 1,4 second. No problem. Yang paling seperti biasa kita tahu sendiri. Yang paling jujur Bastianini. Wah, hari pertama aku nggak punya feeling sama sekali. Ini motornya sangat berbeda dibanding Ducati. Ya, kita semuanya juga tahu itu. Aku hari pertama buang-buang waktu untuk cari posisi di atas motor. Kan tahu guys ya, semua pembalap harus punya posisi di atas motor yang pas, sesuai dan pas dengan riding style. Kalau posisinya apa namanya brake level aja harus punya posisi yang beda-beda. Antara pembalap, kejauhan dari handlebar, seatnya ke depan atau di belakang, pilih seatnya, ukuran dari footstepnya, bisa ke depan, bisa ke belakang, bisa ke atas, itu penting banget. Dan Enea bilang awal-awalnya kaki saya lepas terus dari footstepnya, aku nggak dapat balance, aku nggak senang. Waktu mulai kerja dan lumayan bagus, aku jatuh dan rusakin motornya. Secara overallnya dari wawancara Enea, aku membaca kecewanya, membaca sedihnya, karena Enea itu adalah orang nomor satu. Dia perlu terasa bahwa tim support. Nomor dua, dia perlu terasa bahwa motor sesuai dengan riding style-nya. Karena Enea di sini sangat sensitif. Beda dari Mark, beda dari Rossi dulu, beda dari Casey Stoner, beda dari pembalap yang kayak atau robot. Pedro Acosta atau Pedro Acosta sendiri. Pedro Acosta itu sorry bro, dia itu animal, ya. Dia itu apapun juga nggak apa-apa dia jatuh. Jatuhnya berapa kali, tapi dia, ya kan, ya ini beda. Dan dia ada kecewanya, karena tiba-tiba pindah ke KTM. Nah ini. Tiba-tiba pindah ke KTM dan amburadul, semuanya kacau. Banyak sekali orang di rumah. Aku pernah baca juga dari media-media yang berbeda di Indonesia bilang bahwa Enea sama Carlo Pernat pisah gara-gara keputusan Pernat untuk pindah ke KTM atau pilih KTM. Guys, aku kenal Pernat dekat. Ya, kamu juga kenal. Kita kenal dekat. Ya. Udah berapa musim, ini kita harus analisa. Udah berapa musim ini kita bicara sama Carlo. Kemarin waktu di Mandalika parah. Oh, di Sepang lebih parah. Di Sepang dia pelan banget. Dia tuh nggak bisa jalan.
Duduk, dia tuh susah bicara. napas. Ya, kamu lihat dia di atas kursi roda Iya. di airport juga Iya. pakai kursi roda. Dia udah 3 tahun bilang sama saya, Matteo, aku capek sekali. Aku udah 74 lebih. Aku nggak mungkin bisa kayak begini terus. Karena saya percaya bahwa manajer itu harus ikut pembalap di setiap race. Nggak boleh memanage pembalap Satu-satu. dari rumah. Iya. Harus bersama terus untuk, kenapa? Itu benar sekali, kenapa? Karena kalau kamu setiap kali weekend balap ada di pit, apapun bisa terjadi. Betul nggak? Iya. Dalam artinya, kesempatan baru bisa terjadi. Sponsor baru bisa dapat. Banyak yang bisa terjadi. Tapi kalau kamu di rumah, kamu nggak bicara sama kiri, karena nggak ketemu, nggak bisa jadi, nggak lakukan public relation. Ya susah. Ya susah, nggak dapat apapun. Dan dia bilang, keputusan ini, dia bilang, antara saya sama Enea adalah keputusan yang bijaksana dan bagus untuk dua-dua pihak. Karena aku udah kesehatannya nggak bisa. Dan dia perlu manajemen yang baru. Dia bilang, guys, jangan bilang. Dia bilang gini, bahwa aku sama Enea pisah gara-gara KTM. Yang ambil keputusan bukan manajer sendiri. Berdua. Yang ambil keputusan selalu berdua. Dua-duanya duduk, dua-duanya bicara, opsi ada apa? Ada Aprilia dulu, sama ada KTM. Sama mungkin, mungkin nggak ada lagi. Nggak ada. Tapi KTM-nya ininya bagus. Iya itu, karena waktu di Qatar, Dan Carleto waktu bilang, mereka ambil KTM keputusan, ininya bagus. di mana Bastian ini ambil keputusan, Maverick Viñales tinggalin Aprilia, ambil keputusan. Waktu mereka bilang, itu masalah bankrupsi atau masalah bangkrut dari KTM itu belum ada. Kata-kata Carleto, aku bicara, aku lihat loh neraca dari perusahaan segala macam, apalagi tahun 2023, bagus banget. Mereka nggak kesedia data fakta. Carleto bilang, aku marah sekali sama KTM karena diumpet semuanya. Dan waktu saya tanda tangan kontrak sama ini ya, Giribuola itu masih sekarang ada di sana. Siapa namanya? Sterlachini masih di sana, sama tim manajer KTM itu siapa namanya? Yang di fire juga. Ya lupa sekarang orang Italia lagi. Perrier. Bukan Perrier, orang Italia. Bukan orang Italia. Yang bekas Pramac. Yang bekas Pramac. Guidotti masih di sana. Tiga. Semuanya bicaranya bagus banget. Bagus ini datang ini kan timnya. Semuanya belum ambil, semuanya nggak tahu. Dalam perusahaan satu sendiri ini juga nggak ada yang tahu apa yang akan terjadi. Jadi mau disalahin Carlo Pernat. Termasuk ini perusahaan nih. Jadi korban juga. Iya, makanya nanti kita bicara soal ini. Aku mau salahin Carlo Pernat? Ya enggak lah. Enggak juga. Keputusan diambil sama dua-duanya. Dan Enea Bastianini pernah bilang, aku marah sama Carleto, aku pisah karena diambil. Nggak pernah ada. Kenapa ya orang di rumah harus punya selalu pikiran yang jahat? Harus bicara yang enggak selalu. Kita bicara fakta. Kita bicara sesuai dengan yang kita tahu, yang kita bisa ketahuan, yang kita bisa dengar dari banyak orang di dalam paddock. Orang di luar bilang aja apapun. Tapi belum tentu itu benar. Atau mungkin fitnah. Ya kan? Nah, sekarang aku mau bicara. Apakah semuanya bilang, kok KTM bangkrut? KTM punya sampai triliun 3 triliun dolar. 3 miliar dolar. Ya, kepada supplier. Banyak sekali orang pegawai nggak dibayar atau ambil deal dibayar cuma 20% dari gaji. Dan di terminasi ya. Nggak ada yang punya kerjaan, banyak sekali nggak punya kerjaan. Kok bisa ya mereka balap? Nah, guys, aku nggak peduli dengan itu. Itu bukan urusan aku atau urusan kita semuanya yang di dunia MotoGP. Iya. Itu adalah urusan KTM sama pegawai sendiri. Iya. Kita analisa cuman apa yang terjadi, oke, di dalam pit dan apa. Ya saya of course lah, kalau kamu ditanya aku kasihan lah sama orang yang kehilangan kerjaannya nggak ada. Tapi aku mau analisa ini. Nih, tanggal 28 Februari ini atau akhir Februari ini kan habis dari Buriram. Ini penting sekali untuk KTM. Penting banget bro. Kenapa? Karena akan ada semacam restrukturisasi.
perusahaan membawa rencana apa namanya bahasa dengan Investor. ya membawa duit sebesar setengah triliun rupiah ya dengan potongannya tersebut karena harus ada potongan meskipun mereka punya rencana untuk restrukturasi apa namanya sama bahasa Indonesia rekapitalisasi sorry ya guys saya baca karena saya tulis itu ada rencana membawa duit sebesar setengah triliun dan mereka punya rencana tetap aja harus ada cut sebagai perbandingan ya setengah triliun itu 500 miliar itu nggak gede loh ya sama sekali nggak gede setengah triliun itu adalah penghasilan market per tahun makanya ada jadi itu bukan angka yang fantastis loh setengah triliun loh iya setengah triliun kita bicara setengah triliun restrukturisasi bukan setengah miliar loh setengah triliun itu makanya ya untuk nggak itu banyak loh juga tapi untuk restrukturisasi harus ada potongan potongan nomor pertama MB Agusta udah dibeli kembali sama orang Timur Rusia udah balik ke Rusia guys udah nggak ada lagi aman. Nomor 2 produksi sepeda elektrik stop selesai produksi mobil crossbow selesai. Ingat nggak bertahun-tahun dia menotot mau bikin crossbow mobil itu kan sebetulnya kalau dipakai di pertama kali keluar aku ingat di Jakarta banyak kok. Nikola pernah pakai di Sentul. Iya. No, ada di Jakarta. Dia pernah pakai di Sentul. Dia tuh bilang jelek banget mobilnya bahaya sekali, ya. Tapi mereka meskipun penjualannya hampir nggak ada di seluruh dunia bukan cuma di Indonesia. Jadi itu stop total dan sebagian produksi Austria, sebagian produksi stop, dipotong. Terus kemungkinan besar majority saham akan diambil sama India. Dan orang India tahu sendiri. Itu kejam sekali. Oh, ya. Orang India nggak peduli soal MotoGP, karena soal mereka ini, suka soal balap. itu. India. Kalau mereka harus berkorban banyak supaya perusahaan bisa terbalik selamat atau balik selamat dan bagus seperti dulu mereka akan potong makanya jangan terlalu semuanya bilang wah no KTM itu tahun ini akan turun KTM ini akan lanjut aku nggak yakin aku nggak yakin aku masih nggak yakin sampai sekarang bisa terjadi kalau misalnya restrukturisasi ini diterima dan kepotongan semuanya ini diterima dan tetap boleh dijalanin MotoGP karena tetap mereka punya kontrak dengan Dorna 2026 sampai 2000. Iya, Suzuki aja bisa kabur. Iya, makanya tapi kan ada sanksi ya yang harus bayar. Tapi makanya saya bilang kita harus tunggu sesudah Februari ini untuk tahu kalau makanya kalau KTM akan lanjut atau tidak dan sampai at least tahun ini tahun depan menurut saya udah nggak ada 2026 menurut saya nggak ada at least tahun ini dan gini bro kalau dibilangin semuanya ini semuanya dipotong masa dibilang bawa spare partnya dan banyak sekali dari KTM dari mana waktu press release tidak ada mereka online launching ya. Pertanyaan media kepada pembalap itu tidak ada. Semua disensor dulu. Betul. Tidak ada pertanyaan langsung. Karena apa? Paling gampang. Pokoknya gini bro. Motor adalah ini. Udah. Titik. Kamu pakai dan enjoy. Kalau misalnya masih balap tahun ini. Jadinya kenapa KTM bisa P6 di atas? Karena Pedro Acosta. Kamu lihat hasilnya orang lain. Selesai urusannya. Dan terakhir gini. Pedro Acosta ngapain ke VR46 Camp? Oh ini lagi. Ini aja udah. Ya, ini ini karena tahun depan dia pindah ke VR46 dengan motor Ducati yang 2025 pasti karena nggak boleh ada yang. Nggak ada. Jadi semua sudah factory. Udah. Dan dia dekat sekali sama Mr. Valentino Rossi. Udah habis-habisan Rossi. Iya habis-habisan. Karena apa? Morbi out, Acosta in. That's it. Selesai. Yamaha. Bagus. Yamaha bro. Kalau kita lihat dari wawancara Quartararo. Itu kan bagus banget karena dia senyum. Pertama kali dia senyum. Dan kalau kita lihat kerjaan dari Yamaha ini, itu kerjanya semangat sekali. Yamaha bawa partnya banyak sekali. Dia bawa fairing baru, nanti kita bicara soal detail itu. Dia bawa engine baru, dia bawa dua chassis yang berbeda, yang satu baru, yang satu lama dengan beberapa par baru.
dia kerja keras sekali, dia lakukan sesuatu. Ya kan Yamaha bro, Honda, Yamaha duitnya banyak. Iya, itu dia. Penjualannya gede banget, Iya. oke? Ya dia kerja keras sekali karena dia malu dong. Dia waktu Dream Team Rossi sama Lorenzo berapa kali juara dunia bersama tuh luar biasa bro. Dari Rossi ke Lorenzo itu berdominasi belasan tahun mereka berdua. Mereka mau balik lagi, apalagi mereka tahan Quartararo dengan duitnya gede banget. Hampir setengah T. Ya, kenapa? Karena Quarta itu, kalau kata Quarta itu bahaya sekali. Kenapa? Juara dunia dengan Yamaha. Dan dia umurnya baru 25 loh guys. Sekali. Lebih muda 3 tahun dari Pecco, lebih muda 2 tahun daripada Martin. Gila loh itu. Jadi gini bro. Dari tahun 2019 sampai tahun 2024, mereka itu waktunya maju cuman 0.2. 0,2 detik ya. 5 tahun. Dari tahun lalu akhir sampai tahun ini di tes di Sepang. 0,8. 0,6. 0,6 dari totalnya. Jadi total 0,8. Artinya apa? Tahun terakhir ini benar-benar dorong mereka. Benar-benar kerja keras sekali untuk membawa suasana baru, partnya baru. Mereka punya tim baru juga karena Pramac juga Tim besar. Pindah. Sekarang mereka dapat data dari 4 motor, ya. Dan oke lah kalau kita lihat di klasemen sementara dan pertama kali Quartararo cetak waktunya 156 ya. Nggak pernah sebelumnya. Kalau kita lihat dari data dan lihat Quartararo di atas dan kita lihat pembalap yang lainnya, yalah kalau Quartararo di atas itu pantas. Nomor 1 juara dunia, nomor 2. Ini aku nggak pernah raguin dia loh. Okay. Kalau kita tahun-tahun sebelumnya kita tahu bahwa masalahnya di motor. Dari Hera Rossi aja waktu terakhir udah selalu bilang masalahnya di motor bukan di pembalapnya, betul nggak? Betul. Meskipun ya Rossi terakhir turun performa karena usia. Umur. Tetapi dia nggak bego loh bro. Dia tahu gimana caranya. Apalagi bukan dia dari tahun 2004 naik Yamaha. Iya. Dia kan tahu, dia bilang ini masalah kronik. Masalah di sini. Sampai terjadi terakhir sama Quartararo juga masalahnya apa? Di spinning. Masalahnya di gripnya. Waktu akselerasi keluar. Karena top speednya boleh kamu dapat. Motor kencang Yamaha bisa bikin. Tapi masalahnya adalah waktu itu di bannya, di torque-nya. Kalau keluarnya traksi nggak ada, kalau keluarnya itu spinning, ya oke lah pasti engine-nya pelan. Tapi kalau kamu naikin HP-nya atau kerja supaya engine-nya lebih kencang, artinya apa? Dia jadi susah. Tahun lalu Yamaha susah sekali karena engine-nya kencang, tapi liar. Dia punya karakteristik yang zaman dulu di mana dia punya rolling speed-nya luar biasa, lebih daripada semua motor yang lain. Kehilangan juga kelebihan itu. Kenapa? Karena engine-nya jadi terlalu kasar, terlalu liar. Waktu di braking nggak berhenti, waktu masuk goyang-goyang, waktu keluar goyang-goyang. Jadi mereka step back. Dan masalah ini kapan terjadi bro? Masalah ini terjadi waktu Michelin ganti ban. Tahun sebelumnya Quartararo juara dunia, Michelin ganti ban 2022 itu mulai. Ya, problem. Problemnya di mana? Di Yamaha. Problemnya juga di Quartararo. Karena dia nggak bisa beradaptasi riding style-nya dengan sama ban yang baru. Kalau saya lihat kemarin cara dari foto-foto atau dari video yang saya lihat di MotoGP.com atau dari teman-teman media di sana, cara membawa motornya itu Quartararo berbeda sekali. Cara dia pakai brake belakang dan cara dia itu berhenti motornya untuk masuk berbeda sekali. Oke lah berbeda, kenapa? Berbeda karena engine baru, bagus. Chassis dia masih suka yang lama ya. Fairing yang 2024 itu sangat drastis gantinya. Aku minta tolong nanti, foto nomor 1 Yamaha dimasukin, di mana kita bisa kelihatan fairingnya Yamaha dari samping ini yang baru itu luar biasa. Total berubah total. Ya mereka kerja keras sekali dan dia kemarin coba banyak sekali partnya untuk mendefinisi atau untuk mengambil keputusan yang mana akan dipakai. Sama engine juga. Engine dari elektronik kerja keras sekali. Dari roda gila, engine juga tahu kan ya? bisa flywheel ya. Flywheelnya bisa ganti beratnya dan segala macam. Dan
banyak sekali kerjaan dan riding style terkombinasi antara semua part yang baru, chassis dan engine yang dilakukan oleh Yamaha dan dikombinasi dengan riding style yang baru dan cara yang membawa motor dari Quarta, itu jadi hasilnya di atas. Tapi sebelum senang sekali, kita harus lihat karena kemarin nggak ada simulasi, race simulasi sama sekali nggak bikin. Ada, Yamaha nggak bikin. Nomor satu, nomor dua kita harus lihat balik lagi kepada gripnya luar biasa. Kita harus lihat nanti tesnya di Buriram apakah benar-benar Yamaha step up atau tidak. Tapi menurut saya dibanding Honda paling minimal itu lebih bagus. Kalau saya bilang kalau menurut Tardozzi bilang sesuatu yang sangat menarik kemarin. Nanti tolong Pandu masukin foto satu fairing, foto dua kita kasih lihat chassis yang baru yang aluminium dan foto ketiga nanti kita kasih lihat bagian bawah belakang dari fairingnya ada lubang tertentu untuk arahkan angin. Supaya flow-nya dari anginnya lebih sempurna. Ini banyak yang mereka lakukan untuk maju evolusi Yamaha yang baru. Dan kata ada sesuatu yang sangat menarik itu kata dari Tardozzi, anti Ducati, lawannya Ducati adalah Yamaha. Kenapa? Kalau Aprilia lagi berantem sama Michelin. Iya. Ya kita nggak tahu. Si KTM berantem sesama. Stop di situ. Stop, selesai. Nggak ada development. Yamaha kemarin Tardozzi bilang aku lihat bahwa development jadi anti Ducati atau lawannya Ducati sekarang ini ada. Tapi sebelum kita bicara bahwa semuanya ini benar, kita harus tunggu nanti di Buriram untuk lihat hasilnya. Kalau kita bicara pembalap yang lain, Rins kasihan bro, dia masih pakai tongkat loh. Di dalam pit kemarin masih pakai tongkat. Dia masih pincang. Jadi kalau lihat prestasi dari Rins, aku nggak tahu kalau Rins itu bisa balik. Rinsnya ya sebelum. Ini lihat Rins ini jalan di pit itu sama Nilu. Bukan cuma soal itu, masih begitu loh, sama persis. Dan ini adalah seperti lihat waktu zaman dulu Mick Doohan jalan, sama persis. Tapi Mick Doohan habis itu bisa jadi 5 kali juara dunia loh. Siapa tahu Rins bisa sembuh. Oliveira senang sekali, oke lah kalau dia berada di belakang karena dia lagi beradaptasi juga dengan motornya. Tapi dia senang sekali dengan motornya dan dia semangat banget. Kemarin setiap kali diwawancara dia semangat sekali dan senang sekali dengan motornya. Kalau Jack Miller juga senang sekali dengan motornya dan Jack Miller itu penting ada di dalam tim Pramac. Penting sekali karena orangnya itu dia selalu senang. Dia bawa suasana yang sangat positif di tim. Yang tahu sendiri ya, Campinotti itu sayang banget sama Jack Miller dan semuanya di pit saya sama Jack Miller. Dan selain itu di single lap dia bisa kencang sekali dan dia punya pengalaman yang luar biasa. Ya karena dia dari Honda ke Ducati, KTM sama Yamaha sekarang. Karena jangan lupa guys, Augusto Fernandez pembalap dari setengah tahun ini. Dia lagi testing juga V4 engine. Meskipun menurut saya belum tentu V4 bisa adalah solusi. Karena kalau lihat kemarin V4 engine aja bisa kayak begini kemarin itu. Karakteristik memang berbeda. Berbeda dari V4 tapi masih bisa di-develop. Jangan lupa dengan Rossi dan Lorenzo itu Yamaha juara dunia terus ya. Oke guys, sekarang lanjut kita bicara soal Honda. Ini bagus banget. Honda terakhir. Ya guys, nanti kita selesai karena ini udah lama banget. Honda, senang sekali lihat kerjanya juga dari Honda. Meskipun di single lap lumayan kemarin, tapi meskipun itu beda lihat 1 atau 2 lap dibanding 25 lap. Beda. Saya yakin bahwa untuk 1-2 lap awal di race Honda masih bisa main di atas atau di single lap mungkin masih bisa dapat waktunya, tapi untuk secara race panjang itu masih harus kerja sedikit lebih keras meskipun dia kerja keras sekali karena gapnya ketinggalan dia dari motor yang lain terlalu jauh kemarin. Masalahnya itu aja, tapi dia punya konsesi, dia kerja keras sekali. Dengan aku ada positifnya, aku lihat kemarin kata teman-teman di sana bahwa positifnya adalah Insinyur Albesiano, dia lakukan sesuatu kelihatan bahwa lebih rapi semuanya, suasana di dalam pit. Semua orang semangat
Dan dia yang penting sekali itu juga berkomunikasi dengan tim di Jepang yang luar biasa yang bagus supaya timnya bisa dapat semangatnya. Dan saya rasa bahwa Romano Albesiano kelihatan fokus untuk lakukan ini. Selain ini, guys, Honda kemarin bawa spare partnya banyak banget. Apalagi untuk aerodinamik, ya. Kalau pembalapnya ada dua pembalap sama juga 3 pembalap sama Zarco itu kerja keras sekali kok. Kalau Marini lebih fokus dengan aero. Kalau Mir lebih fokus dengan mendevelop engine baru. Karena mereka kemarin turunin engine baru sama aero baru. Sama juga Johan Zarco mencoba semuanya karena Johan Zarco juga punya pengalaman yang luar biasa untuk kasih feedbacknya. Marini senang sekali. Marini kemarin diwawancara yang aku kerja keras banget 3 hari ini. Karena aku harus pilih aerodinamik yang paling bagus. Dan saya kadang-kadang kita harus berkombinasi aero tahun lalu, tahun ini, baru ini, part ini. Aku sayang sampai saya jadi capek banget sampai saya bisa dapat kombinasi aero yang paling sempurna dan bagus banget. Kenapa bagus banget? Karena kita itu motornya lebih diam, motornya tikungannya aku mendapat feelingnya bagus untuk cornering enter dulu kan punya masalah di mana-mana tanpa kompromisi akselerasi sama traksi. Karena dia bilang akselerasi sama traksi dulu lumayan bagus. Masalahnya waktu di braking sama entering corner. Sekarang itu solusinya menurut saya ini yang saya nggak tahu. Dia bilang kalau kita udah bisa pakai aerodinamik baru ini yang saya pilih karena itu adalah satu aerodinamik yang di mix banyak part dan mereka sekarang harus bangunin yang baru. Tetapi aku yakin bahwa ini adalah jalannya. Dan Yomir juga pertama kali senyum kenapa? Karena dia itu bilang jangan lupa tahun lalu dia hampir berhenti. Tahun lalu dia hampir gak mau terusin lagi ya. Tapi tahun ini dia bilang wah udah kalau dibilang bagus banget belum. Tapi kalau ada majunya iya. Harapannya ada. Aku semangat karena lihat tim semangatnya, karena lihat partnya banyak dan engine baru saya lumayan suka. Jadi guys, untuk Honda ini di mana dia juga kemarin coba buntut yang baru ya. Baru tanpa winglet ya, segala macamnya dia bawa. Honda nanti kita tolong masukin beberapa foto untuk supaya orang bisa lihat di rumah. Mungkin kita bisa lihat buntut yang baru sama buntut yang lama dua-duanya. Nah, di mana sebetulnya Marini bilang lebih bagus buntut yang lama, lebih bagus pakai winglet daripada enggak. Karena dengan winglet belakang ngebantu sekali. Stability waktu di braking sama akselerasi jauh lebih bagus daripada enggak pakai winglet. Jadi kerjanya ada dan sempurna dan kita berharap. Meskipun saya yakin bahwa untuk kompetitif harus tunggu tahun 2027, tapi semangatnya dan tahun ini pasti akan lebih bagus daripada tahun lalu karena lebih parah daripada tahun lalu nggak mungkin akan terjadi dengan kerjanya semua ini. Oke guys, ya kira-kira ini gambaran secara total musim ini. Nanti kita tungguin tes. Nanti tolong guys kalau punya pertanyaan soal dispute atau dispute bahasa Indonesia soal perdebatan antara Michelin sama Aprilia soal komen-komen Matteo sama Satar. Kalau kalian mau tanya-tanya sesuatu yang mungkin belum kejawab, nanti kita akan bisa membawa lagi atau mau discuss atau ada pertanyaan lain silakan. Karena banyak sekali saya bisa aja jadi lupa sesuatu, saya minta maaf dan sebagai aku flow-nya nggak sebagus biasa juga karena udah lama dan istirahat. Dan Matteo juga bakal ke saya bakal ke Buriram. Aku belum tentu, aku masih ada urusan sponsor. Kalau beres aku ke Buriram, tapi benderanya beda kita. Dan selain itu usia saya juga tambah 1 tahun lagi. Jadi maklumin ya. Bye.